Berita Sumsel 24 jam hari ini, Sultan Mahmud Badarudin IV Fawaz Diraja memberikan gelar adat Tumenggung Muda kepada Muhammad Iqbal bin Haji Ahmad Anwar akhir pekan lalu. Gelar tersebut diterima Muhammad Iqbal dalam resepsi pernikahannya dengan Mutia Amalia binti Ahmad Dailami yang digelar sekaligus peringatan haul ke-20 Kiai Haji Ahmad Malik Tajuddin. Sudah menjadi tradisi di Kesultanan Palembang Darussalam, apabila salah satu kerabat Kesultanan Palembang Darussalam menikahkan anaknya, maka kepada menantunya akan diberikan gelar adat. Begitu pula yang terjadi di majelis pernikahan Mutia Amalia binti Insinyur Ahmad Dailami dengan Muhammad Iqbal bin Insinyur Haji Ahmad Anwar, sekaligus haul ke-20 Ki Haji Malik Tajuddin akhir pekan lalu. Muhammad Iqbal mendapatkan gelar Tumenggung Muda berdasarkan Wartikah Sultan Palembang Darussalam yang dibacakan oleh Raden Zainal Abidin Rahmat Datuk Pangeran Puspokusumo, didampingi sejumlah pangeran dalam Kesultanan Palembang Darussalam lainnya. Wartikah Sultan Palembang Darussalam diserahkan langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja kepada mempelai laki-laki Muhammad Iqbal. SME 4 dalam kesempatan itu mengatakan, gelar Tumenggung Muda yang diberikan tersebut adalah gelar kehormatan. Tumenggung adalah pemimpin, sehingga Muhammad Iqbal diharapkan bisa bertindak sebagai pemimpin di keluarganya. Kita berikan gelar pada orang-orang yang menikahi orang Palembang dengan gelar Tumenggung Muda. Maksudnya Tumenggung Muda ini adalah, Tumenggung ini kan fungsinya sebagai pemimpin, sebagai suatu kelompok. Nah ini Tumenggung Muda kita berikan kehormatan yang untuk pemimpin pada rumah tangganya. Jadi memang sudah kita pakamkan itu supaya kita kasih gelaran seperti itu. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Pemirsa, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo resmi melantik tim ahli cagar budaya Kota Palembang. Pembentukan tim ahli cagar budaya ini sebagai langkah untuk melestarikan warisan budaya di Kota Palembang. Mengingat Palembang sebagai kota tertua di Indonesia menyimpan banyak warisan budaya. Sebagai kota tertua di Indonesia, Kota Palembang menyimpan banyak warisan budaya. Untuk menjaga kelestarian budaya tersebut, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo melantik langsung tim ahli cagar budaya Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Kamis 10 September 2020. Dengan dibentuknya tim ahli ini diharapkan bisa melestarikan warisan budaya. Kami berharap bahwa dengan lahirnya atau dengan dilantiknya tim cagar budaya Kota Palembang ini betul-betul akan mampu ya menggali budaya-budaya kita, menggali warisan-warisan Kota Palembang, betul bisa mengenalkan Palembang ini lebih baik. Lebih jauh, kata Harno, Kota Palembang ini banyak sekali potensi budaya. Bahkan ada 171 anak sungai namun banyak yang hilang. Padahal kata Harno, lewat sungai menjadi akses segala hal, mulai dari transportasi dan bisa dimanfaatkan untuk mandi dan minum. Untuk itu, Harno kembali mengajak masyarakat untuk mempertahankan dan mengembalikan lagi Kota Palembang sebagai negara Venesia dari timur. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pengadilan Negeri Sekayu dan Satlantas Polres Musi Banyuasin menggelar sosialisasi safety riding kemarin. Sosialisasi ini dikarenakan tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat tinggi, bahkan menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kota Palembang. Anggota Satlantas Polres Muba mempraktekkan cara berkendara yang baik dengan melewati krisbau kerucut lalu lintas yang dipasang di halaman Pengadilan Negeri Sekayu. Puluhan pengendara yang berasal dari komunitas ojek top pelangi pun fokus melihat dan mendengar arahan agar terhindar dari kecelakaan selama berada di jalan raya. Ya, komunitas ini sedang mengikuti safety riding yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sekayu bersama anggota Satlantas Polres Muba. Sosialisasi ini dilakukan untuk menekan tingkat pelanggaran di jalan raya. Masih kata Hendra, tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas Kabupaten Muba saat ini tertinggi kedua di Sumsel, di bawah Kota Palembang yang menduduki tingkat pertama. Sementara itu, Baur Klinik Pengemudi Satlantas Polres Muba, Aibda Saiful Bahari mengatakan, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih sangat rendah. Kecelakaan sendiri masih didominasi pengendara berusia produktif. Kesadaran masalah berlalu lintas di Kabupaten Mas ini jadi sangat-sangat rendah. Jadi upaya kami itu tuh
dengan kegiatan mengajak masyarakat agar bisa lebih tertib lagi. Dari Sumatera Selatan untuk musik Banyuasin ini nomor 2 setelah Palembang musik Banyuasin. Makanya kami dari Satuan Lalu Lintas mengajak mudah-mudahan dengan kegiatan ini kedepannya angka kecelakaan di musim Banyuasin ini berkurang. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. 5 anggota polisi bertugas di Polres Lubuk Linggau terancam dipecat. Rencananya pemecatan kelima anggota polisi ini dikarenakan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, disersi dan pidana umum. Penegakan disiplin anggota di lingkungan Polres Lubuk Linggau tidak main-main. Setidaknya ada 5 anggota polisi terancam dipecat. Mereka diduga terlibat beberapa kasus seperti penyalahgunaan narkoba, disersi, dan pidana umum. Kapolres Kota Lubuk Linggau, AKBP Mustofa mengatakan, para personel yang terancam dipecat ini dinilai sudah mencemari institusi kepolisian Republik Indonesia. Diketahui, 3 personel polisi saat ini tinggal menunggu surat keputusan dari Polda Sumsel, sedangkan 2 personel lainnya menunggu proses sidang kode etik. Di Polda nanti kita acarakan upacara P3, 3 orang. Yang 2 rekomendasi dari Polda untuk sidang P3 kode etik sudah, tinggal kita laksanakan. Sidang pertama sudah, tinggal sidang sekali lagi putusan. Tapi arahnya juga ke P3. Yang jelas ada sekarang tidak banding, tidak ada. Yang jelas keputusan sidang memang dia kita P3. Perwira kepolisian ini juga terus melakukan pembinaan seperti pengarahan selama kegiatan apel pagi dan pengambilan tindakan tegas akan diambil tindakan tegas. Bahkan anggota polisi yang terlibat narkoba juga dipastikan tidak akan diberikan bantuan hukum. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa. Thank you.